134 triliun rupiah merupakan anggaran dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ada banyak yang dibeli tentunya. Dan 134 ini bukan hanya sekedar pembelian alutsista saja, tapi juga anggaran untuk biaya perawatan, gaji personil, dan juga hal-hal dan sebagainya. Namun seberapa pentingkah sebenarnya kita memiliki alutsista canggih atau juga pertahanan yang bagus dalam sebuah negara? Mari kita bahas. Ya, anggaran dana sebesar 134 triliun rupiah itu memang merupakan anggaran yang sangat besar, bahkan paling besar. Ini umpamakan kalau kita bandingkan dengan anggaran pendidikan, anggaran yang lain, atau juga anggaran tentang pembangunan yang mungkin juga luar biasa, tapi sebenarnya anggaran dari pertahanan ini benar-benar sangat besar. Bahkan kalau diperbandingkan sampai 35% APBD negara dialihkan ke pertahanan. Namun seberapa pentingkah sebenarnya kita mempunyai pertahanan atau alutsista yang canggih? Dan seberapa penting sih alutsista yang kita miliki sekarang ini? Dengan anggaran ini kita sudah membeli beberapa alutsista canggih seperti Rafale yang akan datang mungkin 2026, dan juga Mirage 2000 yang sudah datang. Juga akan ada kapal frigate, kapal selam Scorpio yang merupakan kapal selam dari Prancis, dan banyak lainnya. Namun kalau kita bicara tentang alutsista dan juga senjata, itu benar-benar sangat penting dalam sebuah negara, karena alutsista dan senjata itu benar-benar sebagai efek deteren atau gaya gentar, setidaknya untuk negara-negara yang mencoba untuk mengusik kita, ya jadi takut. Dan ini benar-benar sangat berpengaruh. Nah, kejadian ini kita bisa lihat pada saat 2021, di mana Indonesia mengalami masa alutsista atau embargo dari Amerika Serikat, menyebabkan alutsista kita seperti F-16 tidak bisa terbang karena ada beberapa alat atau juga kecanggihannya yang harus diimpor dari Amerika Serikat. Namun kita harus mendapatkan sanksi karena kejadian di Timur Leste. Nah, pada saat itu juga sebenarnya Malaysia sedang dalam keadaan terkuatnya, karena mereka baru saja mendatangkan F-18 yang merupakan salah satu varian jet tempur terbaik pada masanya. Bukan hanya itu, mereka juga duluan mendatangkan Sukhoi 30 yang kita beli, tapi ya sesudah kejadian ini, otomatis dengan tidak adanya pertahanan senjata atau pertahanan udara kita harus kehilangan dua pulau yang mungkin kalian juga tahu, yaitu Pulau Sepadan dan Linggitan. Bayangkan saja pesawat F-18 Malaysia terbang hingga ke Lanut, Makassar, atau ke pantai perairan Makassar tanpa sepengetahuan dari tentara kita. Begitu lemahnya kekuatan alutsista yang kita miliki pada saat itu. Tentunya ini benar-benar sangat memalukan. Dan karena alasan seperti itulah kita terpaksa membeli Sukhoi 30 pada zaman era Pak SBY dan juga Bu Megawati. Namun semua itu sudah terlambat. Pulau Sepadan dan Linggitan hilang. Jadi ya kalau negara kita lemah, ya kita bisa dipermainkan. Memang kita kalah dalam persidangan, tapi kita juga tidak bisa ngotot-ngotot atau adu kekuatan pada saat kitanya sedang dalam keadaan lemah. Bukan hanya itu, pembelian alutsista juga sebagai efek ekonomi atau alat tawar. Ini yang terjadi ketika Prabowo ingin membeli pesawat F-15 dari Amerika Serikat. Pada dasarnya sebenarnya pembelian F-15 Eagle Award yang katanya memang sudah diperbarui ini sangat-sangat tidak masuk ke dalam standar apa yang mungkin catatan dari list Prabowo. Karena Rafale sendiri merupakan pesawat
generasi 4,5 yang dirasa sudah sangat cukup untuk mengawal langit. Dan target seharusnya adalah generasi 5 yang sedang dalam penjajakan pada saat ini. Namun kenapa kita membeli F-15 dari Amerika Serikat? Yaitu sebagai alat tawar, dimana kalau kita ya tidak bagi-bagi cuan gitu, mungkin saja Amerika Serikat bisa melakukan embargo terhadap negara kita. Dan itu juga alasan kenapa kita tidak jadi membeli pesawat Sukhoi Su-35 dari Rusia, karena kita takut kalau Amerika embargo. Nah, karena itulah kalau kita misalnya di embargo, tidak ada gunanya mungkin, atau stabilus atau kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Karena tentunya kalau sudah dilakukan embargo ekonomi, wow, akan sangat besar nantinya yang akan kita rasakan efeknya. Mungkin kita nggak bisa makan tempe atau tahu, harganya akan sangat mahal. Jadi alutsista ini benar-benar penting untuk pertahanan negara. Jangan ngeluh dulu, karena sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah pasti sudah banyak pikiran. Dan yang terakhir, ya kita bisa menggunakan alutsista sebagai perang, karena kita tahu panasnya konflik di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan yang sekarang sedang lagi bertikai. Bahkan dengan garis baru, garis putus-putus 10-nya nambah 1 ya dari 9. Ini benar-benar sangat mengancam, karena di Laut Natuna Utara sangat kaya protein hasil alam, dan itu benar-benar harus kita pertahankan. Jangan sampai kejadian sepadan dan lingkitan terulang kembali karena negara kita lemah. Dan sekian nalar di luar kali ini. Bye bye.